Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat kita ingin bersedekah, beramal, memang sebenarnya bagusnya semakin banyak bagus kemana-mana juga. Cuma permasalahan ini, pada saat kita mempunyai uang yang sedikit berlebih, apakah lebih bagus kita tuh bersedekah mengorbankan orang tua dengan contoh dengan kami menurut sapi, apakah lebih bagus kita mensedekahkan ke yang sifatnya amal jariah seperti bikin kamar mandi masjid, kan? Jadi kan ini kan namanya kan bagus kan dua-duanya kan tak? Yang pasti kita mau memilih, nah suatu sekarang ini kadang-kadang badal itu juga kadang-kadang merasakan keluarganya yang membadalkan itu gerakan haji itu, dan juga hampir tidak percaya, kan nggak boleh kan, harus percaya kan, pakai lagi ada orang minta badal umroh, karena memang si anaknya umroh, dia nggak badalkan umroh orang tuanya. Terus memang sih bagus, sampai mungkin bagus anak soleh membadalkan umroh bagus, cuma apakah iya? Apakah kayak badal umroh tadi di cerita kan badalkan bayar kan, walaupun sedikit bayar. Apakah kita kembalikan ke sedekah amal jariah yang bentuknya fisik dan sebagainya tadi itu kira-kira yang harus pakai ke fisik juga apa sih? Iya, jawabannya itu Pak tergantung selera. Kenapa saya katakan tergantung selera? Kalau selera orang ini ada coba aku amal jariah, tidak baca dulu kita apa namanya negahkan dia. Tapi kata dia amal jariah itu adalah amal jariah. Nanti dia benarkan rukun Islam. Aku minta badalkan. Dan badal itu anak kepada orang tua itu memang ada. Satu, kondisi orang tua memang tua, nggak bisa diangkat, tidak bisa diajak ke sana. Kondisi yang tua renta, udah payah. Yang kedua, orang tua yang sudah wafat, kemudian dia dulunya beringin, bercita-cita, tapi nggak sampai. Maka ini kan anak yang meneruskan. Karena Nabi mengatakan demikian. Ya, itu sudah diatur oleh Rasul. Nah, kenapa pada umroh? Umroh itu wajib. Sekarang wajib umroh sekali. Sunat kalau sudah 2 kali, kalau bapak perlu sekali misalnya itu umroh itu wajib. Umroh itu wajib. Pada saat itu sudah haji, sudah umroh. Betul, sudah umroh. Tapi kalau kita haji, ya kan? Kalau kita haji, nggak boleh kita nggak umroh. Kaitannya beribadah haji dan umroh itu. Walaupun bapak sudah berangkat umroh, nanti bapak bilang, aku kan sudah umroh pun haji baik. Tahu-tahu masuk Mekah, muncul baik bapak ikhlas, tidak boleh lah. Karena setiap kita udah keluar, dulunya bapak sudah berumroh, kemudian sudah katakanlah berpisah dengan Masjidil Haram, masuk lagi, bertemu, kita ngomong lagi, oh ya kenapa? Bertemu lagi. Nah itu ada yang tahu, maka tahu ke tempat, tahu kuduk, tahu kedatangan. Ya, tahu kedatangan, tahu kuduknya. Harus Pak. Tergantung pada kalau bapak ke Madinah, nikahnya di Bir Ali, ya. Kalau bapak di gelombang kedua, dia Bangkok itu boleh, di Jeddah itu boleh. Tinggal milih di sini Pak. Oh itu waktu saya 2014 itu banyak ke depan. Yang benar yang benar, yang benar. Jeddah katanya. Yang benar kita pergi haji kalau ya. Kenapa? Bapak yang benar Pak, kita di sini benar dulu. Tidak usah kita ribut-ribut. Ada tanggung jawab masing-masing. Yang sudah kita belakang ya. Akhirnya pemegang. Karena di satu pesawat macam-macam. Di pesawat itu ribut Pak, masak kainnya segala macam. Yang mau dia pelan itu. Masih kok masih ada yang boleh saya tahu, lepas ini kan di atas pesawat gitu Pak, di gelombang kedua itu. Ya udah, ya
kita harus berlembaga seperti itu. Jadi Bapak yang saya hormati, ya kalaupun badan, memang badan ada, tentuannya ada. Ya. Tapi Pak, para imam berbeda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan badan itu anak yang sudah berhaji kemudian baru dia haji kepada orang tua, harus. Ya. Imam Hanafi katakan tidak demikian. Gak apa-apa dia belum haji, dia badalkan dulu orang tuanya, tapi tahun berikutnya anak ini harus mengikuti haji lagi. Kalau di Indonesia kaya Pak, berapa tahun, berapa puluh tahun, kita 16 tahun, luar biasa. Saya itu Pak termasuk agak cepat Pak. Kenapa agak cepat itu? Mungkin 2012 itu kebenaran saya itu umroh. Umroh itu diumrohkan oleh provinsi, pemerintah provinsi. Saya nggak tahu Pak, nggak minta juga nggak ngasihkan namaku, nggak tahu ada nama saya di situ tuh. Diserpun oleh orang provinsi, Pak Ustadz katanya berangkat umroh Pak Ustadz. Saya tanya siapa ya? Pokoknya Pak Ustadz berangkat, ya sudah berangkat. Disuruh orang berangkat, siapa Pak menolak umroh itu? Kalau tidak nanti aku ngutang dulu, ya kan? Untuk samu-samu segala macam. Tapi disambungin juga 1,5 juta. Lumayan kan Pak? Tinggal bawa aja saya itu 1,5 juta. 3 juta saya bawa. Ya habis juga. Ya. Lumayan kan Pak? Enak dekat Masjidil Haram. Nah saya berdoa Pak, di Multazam itu, ya Allah 2014 aku kepengen haji ya Allah. Kebenaran 2014 itu hari Jumat hajinya. Dan kata orang sana apa? Ya haji akbar katanya. Ya kan? Ya itu saya dapat berkah dari doa. Berdoa betul saya di depan Multazam itu. Bagaimanapun caranya ya Allah 2014 kau tahu caranya ya Allah, aku nak kesini lagi. Tapi jangan aku sendiri ya Allah dengan biniku yang siko itu. Nah ya jangan ada bini saya kalau saya bayar. Tidak juga bahasa Arab. Aku di sana walaupun aku ngerti juga bahasa Arab. Ya. Tidak juga bahasa Arab, bahasa mereka. Rupanya mereka ada. Ya, laju ke ada katanya. Iya katanya. Berangkat Pak 2014. Mestinya saya itu berangkat 2016 nih. Kalau melihat jalur pendaftar. Apa? Saya tanya, Pak, tahun berapa berangkat? 2010. Bulan berapa? Nah kok sama dengan aku? Aku lah duluan 2 tahun yang lalu. Ini baru berangkat. Nah itu saya katakan Pak, gak bisa juga kita ininya. Kata kalau possible betul. Nggak nitip-nitip saya Pak, cuma ngomong dengan kawan-kawan. Ya daripada dibalik ke Jakarta, ingat deh Pak Ustadz kamu ini bilang, kawan-kawan di kantor di Kemenang itu. Nah ditelepon, Pak Ustadz, gak itu, ayo bilang. Jadi ketua rumah kita apa ya? Laju bilang, tak apa-apa, aku tolong bilang. Itu baik Pak, karena silaturahmi baik. Kalau ngasih duit tidak pernah. Nggak boleh, memang nggak boleh. Jangan kita Pak, jangan. Ya. Termasuk saya pergi haji itu Pak, kalau mau dapat duit banyak, banyak betul minta ini badal. Tidak, saya tolong, saya tetap nggak nerima duit Pak, enggak. Saya katakan kita di haji, kita di umroh, saya nggak mau dibayar-bayar. Tidak Pak Ustadz, ini terima kasih kami sudah dibimbing Pak Ustadz. Lagi jejel-jejel, nah kamu jejel betul sini lah. Ya kalau dijejel gitu ya lah. Ya udah orang itu kan nanti kecewa ada dia sini kan. Ya. Lain kali jangan kali ini. Ya. Lain kali lebih besar. Jadi itu karena kemudian baguskah apa ya betul kurban apa kayak jariah semuanya ada porsinya semua macam dia segala macam. Kalau bisa semuanya. Ya, kalau bisa semuanya. Tapi kalau kita bisa membagi misalnya, ya satu sisi ada amal jariahnya, ada sisi ada syariat pengorbanannya. Nah kalau dekat-dekat dengan pengorbanan begini, ya kita kan melatih lihat berapa kapasitas rezeki kita. Oh saya sanggupnya ini bisa 2-3 orang nih. Oh udahlah 2-3 orang. Oh ini masih ada sisa nih duit ini. Aneh masjid ini kok. Oh dia ada pagar ini. Wah ini. Nah, saya ini kan misalnya itu amal jariah. Silakan bapak bagi juga. Ini terpenuhi, ini terpenuhi. Kalau bisa begitu. Kalau nggak bisa begitu, lihat momennya Pak. Momennya Pak. Oh ini dekat dengan kurban. Kurban dulu.
sudah itu baru. Kalau nggak mampu memang 10 psikolog. Kalau nggak mampu psikolog, datang ke tempat pengorbanan, numpang nyaca, dapat bagian. Nah, saya tidak setuju Pak upah mengupah di dalam kurban itu sebenarnya. Mohon maaf, tidak ada upah mengupah, Pak. Orang-orang yang jagal mestinya dia tahu ini hari rayaku. Orang yang jagal itu dia mengorbankan keahliannya. Nah, ada pun setelah dia menjagal nanti dikasih oleh panitia, ini Pak ambil kulitnya, terima nggak apa-apa. Tapi jangan ada tawar menawar di sana. Kalau nggak sekian, ya kalau nggak sekian Pak, saya nggak memotongkan, nggak sama dia. Nggak boleh begini. Ini kerjaan Allah, artinya. Ini kan milik Allah, ini syiar Allah, ini milik Allah. Mestinya semua kita yang jagal, yang berduit, yang miskin sama-sama mengorbankan diri. Tidak ada bayang-bayangan, tidak ada. Semestinya begitu Pak, semestinya. Nah ini kan nggak semestinya. Masih ada itu Pak. Ya. Nah ini, ya kalaupun ada sewajarnya lah, sewajarnya. Misal, kalau dia jagal di hari-hari biasa itu, satu sapi itu 300, jangan pula dikorbankan buat 300. 150, 200, kan gitu. Ya sisanya Kak, aku korban. Ini banyak modus Pak, mohon maaf. Banyak modus. Bisik-bisik saling telepon yang jaga. Kenapa siapa? Nah, tak percaya Pak. Lama sekali. Kalau dah ini atau dah ambilnya juga, aku dah baca Pak hari pertama katanya. Kalau galak, kalau kakak tu hari kedua. Kenapa Pak hari kita lebih enggak masalah. Enak. Ya udahlah, tapi hari kedua datang juga dia Pak. Ya, saya yang kedua. Akan diberi 4 hari itu enak betul Pak. Ya. Tapi janganlah ada niat. Ya. Itu menjadi satu kesempatan. Tak yang itu. Walaupun ya wajar-wajar aja kalau Bapak mau ngasih orang yang mengurus itu agak lebih, ya wajar-wajar saja. Tapi yang agak wajar itu ada nego di sana. Kalau nggak sekian, aku udah datang. Jangan. Ya. Seperti itu. Tenang. Ya, mudah-mudahan semua. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang katanya pertanyaan itu, ini jawabnya banyak juga. Hanya banyak seperti itu. Yang pertama, di awal saya katakan bahwa sebaiknya dan diupayakan tidak ada menjual yang dijual dari tubuh korbankan. Tadi saya boleh buka pikiran boleh saya. Jadi saya katakan dia sekarang ini kan sudah bonus. Kalau nggak begini nggak ini, kalau ini enak. Sepakat kita, kepala tidak dijual, kaki tidak dijual, buku tidak dijual, kepala dia siap cacat. Permasalahan diputul dari kulit. Kalau kulit kita mencincang juga dibagi, dia khawatirkan tidak semua orang bisa membuat daging tadi. Ya. Nah sehingga ini berdua. Ya. Pertama. Ya. Alasan kedua, yaitu karena modus. Kita ini nggak ada yang sanggup menyangka. Cuma aja tidak ada menyangka. Ya. Cacat jiwa dia bisa. Jadi kita sepakat, ya sudahlah. Dia tentukan tarif sekian tanpa kulit. Kalau dengan kulit sekian, apakah itu termasuk hitungan jual beli? Kalau kita dari konsekuensi, ya saya bayar 50.000 lah, aman? Ya buat saya. Ya. Tapi kalau nggak dengan kulit, 150. Ya. Nah kan itu, apakah itu termasuk kategori dimasuk jual beli? Yang pertama. Kedua, menyambung soal badal.
Pada haji. Pada. Yang wajib membadalkan itu adalah orang yang sudah haji. Kan begitu. Ya. Nah, pada saat itu saya bersamaan saya melaksanakan ibadah haji, tapi ada orang menawarkan, ada yang mau membadalkan enggak? Membadalkan. Membadalkan orang tuanya. Saya pikir karena ya sudah. Tapi bukan saya, karena saya pada saat itu melaksanakan ibadah haji. Iya. Tapi kita Orang yang mungkin di sana. pada jasa kita bayar. Ya, jasa. Membadalkan itu. Nah, apakah itu termasuk ya suatu primo malah? Ya. Nah, itu. Yang ketiga, ini kadang-kadang ini udah jadi permainan orang, jadi permainan aneh itu dikaitkan dengan sunnah Rasul. Sebagai contoh gini, Pak, ini udah seminggu nggak pulang, sunnah Rasul di malam Jumat. Kok jadi permainan? Kok sunnah itu? Apakah ada sunnahnya Rasul yang mengatakan bahwa malam Jumat itu sunnah hukumnya? Rasanya nggak mesti malam Jumat. Ya. Siang minggu lagi. Nah artinya jangan orang jadi. Tapi ini orang Islam sendiri, orang Muslim sendiri sih yang mempermainkan sunnah itu. Sudah waktunya sunnah. Oleh Tuhan. Nah ini apa memang ada yang mengatakan yang sunnah itu? Begitu bukan? Ya, jadi yang pertama, apapun bentuknya kalau Allah sudah juga ada tawar menawar. Kalau seperti polisi ya itu jual beli. Bagaimanapun itu transaksi jual beli. Yang begitu yang nggak boleh. Tapi ini kita nggak salah sebenarnya. Kita panitia ini nggak salah. Kita kan butuh. Nah yang punya keahlian begini nih yang kadang-kadang memanfaatkan. Sama dengan kita mau pergi haji, membadalkan, nggak salah kita membadalkan orang tua. Tapi yang salah tuh sekian Pak tarif ibadahnya tuh 5 juta. Mahal. Ayo di sini aja. Pak saya bisa 4 juta Pak. Kayak itu aja ya, seperti itu. Dan memang itu terjadi. Jadi seolah-olah agama ini menjadi transaksi. Nah itu yang nggak boleh Pak. Itu yang nggak boleh. Begitu dalam Quran. Kalau bisa, ya Pak ya. Gak ada tawar menawar, itu bagusnya. Kami minta tolong Pak, dipotongkan ya Pak ya. Sapi kami. Gak usah buka berapa, gak usah. Sudah dipotongkan. Kemudian Bapak kasih. Ini kulit untuk kamu. Ya, karena kamu bisa memanfaatkannya. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Terima kasih Kanda. Ya Allah, dari ke Kanda ini. Berikan dulu, isi dulu, baru dibuang. Sebuah. Habis saudara asli. Ya, sudah diisi 1 tiga dulu. Ulang lagi, isi lagi. Iya. Jangan tempat itu lagi, isinya lagi itu lagi. Ada lagi. Namanya itu kan. Ya Ustaz juga manusia. Ada yang salahnya. Jadi itu sekarang. Jadi kalau memang orang saya di tempat itu Pak, itu nggak usah kita tawar menawar. Ya, biar kami yang akan memberi. Kalau situ ikhlas. Nah ini. Nah saya bilang sama yang itu yang berubah. Saya kumpulkan dulu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan berubah. Ini punya ibu bapak semua. Andai kata nanti kulit. Ikhlaskan bapak-bapak kalau kami kasihkan kepada orang yang ahli mengelola kulit itu. Semua ikhlas Pak. Gak ada amanah tuh Pak. Gak ada amanah. Ya. Kita gak bersalah karena kita menjalankan amanah. Di awal saya ajak dulu di mereka. Saya ada berdoa dulu. Ya. Kita ada berdoa seperti yang diajarkan. Saya ajarkan cara memotongnya. Antara itu dipotong secara doanya, ibu melihatnya ada caranya membaca doanya, kita ajarkan teman. Ya. Nah, Pak kami
kulit itu nggak apa-apa juga kalau mau dikasihkan juga kepada orang yang memotong itu nggak apa-apa. Ya. Tapi ikhlas mau diapakan juga. Ya. Dan itu Pak. Jadi andai kata itu kulit misalnya, ya. Bapak kasihkan kepada tukang jagal dan itu bukan nego, hanya pengasih kita. Dan kita tidak nego juga untuk merampas satu kepala kambing itu. Benar kita Pak adanya. Terhindar kita dari semua dosa untuk jual beli. Karena manusia adalah jual beli itu. Gak ada transaksi. Hanya kita panitia sudah ini Pak punya. Udah Pak, makasih, ikhlas. Udah, selesai. Gak ada transaksi jual beli. Karena tidak ada akad pertama untuk tawar menawar. Kalau salah di akadnya Pak, ya salah pulang. Akad itu menentukan loh Pak. Ya, itu. Nah, ternyata masih banyak juga kan itu kulit itu dicacah juga untuk orang-orang kaya juga itunya tuh. Sepakat panitia. Kita jual. Ternyata yang menerimanya itu kan jagal itu sendiri misalnya, Pak sekian Pak, kami mau sanggup belinya. Ya, udah. Tapi duit tadi Pak, Bapak tahu nggak di sini ada yang dulunya fakir miskin dari zakat fitrah, kan tahu kan yang fakir miskin. Atau orang yang kerjakan tuh ini fakir miskin ini kadang-kadang kerjaannya nggak tetap. Boleh Pak, dapat 600 dibagi 10 orang 60. Tidak Pak, hanya tidak duit itu Pak. Duit itu nggak perlu banyak juga. Tapi kita selamat. Pak, bagaimana kalau duit ini kita sedekahkan jadi amal jariah orang itu untuk ke masjid? Tidak bisa. Karena itu diperuntukkan pada itu kan wa at'imu, karena at'am itu kan beri makan. Jadi kalau kita kasih daging, kasih duitnya, dia masak, bisa, nggak apa-apa. Itu dalam kaitan memberi makan juga. Jangan dimenekan, karena itu adalah ketentuannya. Kita kan mau lurus syariatnya. Kita mau lurus syariat itu satu. Ya. Jadi tidak menghalangi kita mau kita jual, tapi ada kemanfaatannya untuk apa? Untuk fakir dan miskin. Jadi kita, kalau kita katakan bayar dengan dijagal, berbayar, dia yang terima duit. Iya. Tidak mungkin kita minta, gimana kalau duit jual kulit ini kita berikan? Pasti dia bilang, anak buah saya sudah 12 orang itu terima dulu. Ya kan, tatkala mereka itu kita minta bantuan, itu kan kita udah terima Pak. Ya nggak boleh itu akad jual belinya di sana Pak, seperti akad jual beli. Kalau bapak ngasih dia ternyata hebat betul, bapak ngasih satu sapi itu 500.000 misalnya, berarti 5 sapi 2,5 juta, apa ada akad? Sah-sah aja, sah-sah saja, karena tidak ada akad transaksinya. Yang nggak boleh itu berakad transaksi, karena nanti itu begitu, nggak ada jual beli di sini. Dari pengorbanan itu, hadisnya itu jelas itu Pak. Cuman kita kan prakteknya itu kan berbeda. Nah kita menyederhanakan apa? Iya. Jangan diomongkan ini, ribet jadi ngomongnya. Minimalisir. Ya, menyederhanakan lah istilah bahasa kita. Setidak-tidaknya Pak, jangan kalau kita salah jangan salah udah. Ya kan? Jangan terlalu sama betul. Ini pekerjaan sudah baik, ini pekerjaan memang pekerjaan syiar agama Allah. Tapi jangan ada hal yang membuat kita salah. Ibarat kita pergi haji, jangan banyak bayar dam. Cukup dam tamatu itu aja. Kalau kita kan kalau haji tamatu kan, udah cukuplah dam tamatu itu aja. Dam yang lain tidak. Ini tidak gratis. Cabut bulu jenggot, cabut ketiak. Berapa banyak dam yang diberi? Banyak masalahnya, pakai wangi-wangian, padahal nggak boleh misalnya kan itu. Nah maksud saya jangan banyak dendam. Ya, sekitar kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ya sesederhana mungkin. Ya. Yang tidak menyalahi syariat agama. Saya rasa begitu. Bisa. Saya yakin Pak tukang janggal tuh ada juga dia itunya. Ya udah Pak, apa-apa ini kan itu. Ada juga yang punya jiwa agama itu ada Pak. Contoh,
di Tanjung Agung ini ada ya tuh jual itu juga, tapi jiwa agamanya luar biasa. Pada udah apa aja lah, ya, jangan dipikirkan begini. Wah enak betul itu. Ya, kami juga anggap ini kesempatan kami untuk menyumbangkan tenaga. Wah hebat betul ini. Yang jangka model begini, jangka sering sholat subuh ini. Tapi kalau jangka yang tidak sholat subuh berapa Pak? Ya kan? 12 Pak, anak buahku masa gitu. Ya nggak sholat subuh ini. Tapi yang sholat subuh tahu dia. Ya. Jadi itu Pak. Ya kita juga nimbangkan itu kerjaan dia. Masa kalau kita mau nilai tanah ya tidak juga kan. Kita tuh tahu. Kita kan tahu. Nah ini kita tahu posisi kan. Ya nggak boleh itu ada akad jual beli seperti transaksi jual beli itu kan. Nah kalau bisa ini dihilangkan, bagaimana caranya? Ya dengan dia tidak merasa terugikan dan kita juga terhindar dari hukum hal-hal yang itu. Kalau bisa, ini perlu pendekatan juga ya. Karena buktinya saya bisa juga Pak dengan yang itu. Awalnya, kamu tahu dan saya bilang, ya boleh teman-teman. Jadi yang gagal itu Pak, kita tunjuk keterangan dulu masuk masjid, mereka tunjuk keterangan dulu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak minta sekian, bapak hanya dapat hari ini itu duit itu baik, tidak dapat pahala kepada Allah SWT. Yakinlah sudah. Kenapa? Bapak sudah bercita-cita duit aja mikirkan korban ini. Bapak yang dapat duitnya, bapak dapat itu saja, tidak lebih dari itu. Kayak orang mau hijrah dengan Nabi, rupanya dia hijrah bukan kepada Allah dan Rasulnya, hijrah karena ceweknya Pak. Apa kata Nabi? Kalau yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Kalau dia hijrah kepada hanya seorang perempuan, maka ada hadis turun nama akmalu binniat itu. Kalian dapat niat itu saja. Ya. 2. Badal. Ya. Badal haji memang ada. Kemudian badal haji ini betul kakak. Yang salah itu memang badal haji itu kita yang sudah haji ini. Perkara kan situasi di Indonesia ini tidak memungkinkan kita untuk membadalkan orang tua kita dengan segera. Kita sudah haji tahun 2016 ini. Nunggunya kapan? 2035 lagi untuk yang kedua kalinya misalnya. Entah ada untuk kita tidak. Ya kan? Nah badalkan orang tua. Terpaksa di sana. Ada yang nawarkan. Padahal cewek kan ngembang badannya, mengembang, bukan lagi anak, cuma duit anak baik sampai kepada orang ini. Nah setengah ulama mengatakan masih dikatakan badal juga itu. Dan banyak betul petugas-petugas, ada di sana betul Pak. Ya banyak betul. Bahkan dia punya kawan, ada dia. Kita bukan suzon. Dan ini memang ada di 7 juta dengan kawannya di 3 juta. Begitu dua kawan. Jadi semakin banyak dia tawarkan badal, semakin dia banyak coynya dia Pak. Kata Bapak, di sana duit, dan di sini banyak orang kita nyari duit di sana itu. Mau cium Hajar Aswad itu, mutawak bisa. 500 aja. Jangan 200. Ada. Dikirim. Yuk Hajar Aswad 200 real. 500 real. Kami nolak berapa orang itu kan. Sampai ke sana Pak. Nah yang kita kepengen betul nih Hajar Aswad itu kan. Udah dikirimnya. Dapat kawan 300 real. Berapa 300 real? Kalau dari sekarang 1.200 Pak. Lumayan. Kayaknya dari sana tuh cuma 300. Pas duit itu karena duit itu. Kau juga kawan. Jadi saya ajar penjemaah tidak usah kupak-kupak. Berdoa, sholat 2 rakaat dulu, segera minta ampun kepada Allah. Ya Allah takdirkan aku sekali jadi lah ya Allah nyium apa tuh Hajar Aswad itu. Mana rasanya? Rupanya asing Pak.
Karena bukri itu bagus juga. Sangat. Ya kan? Ente cium kan, asing kan. Yaudah, rela bongi tebak. Ya kan? Tapi ya, kata Umar, batu hitam, kalau tak aku tak mencium, Nabi tak mencium, tak aku cium kau. Nah itu sunnahnya, kita ambil sunnahnya, contoh dari Nabi-nya. Jadi Bapak yang saya hormati, ya silakanlah kalau mau padal gitu. Tapi saya lebih setuju anak langsung, Pak. Ya, padal itu anak langsung yang telah pergi haji, Ya. Bagaimana dengan umroh? Tadi kan ada umroh, batal umroh. Kan umroh itu kan satu rangkaian. Umroh wajib tadi kan wajib. Kalau datang pertama itu wajib. Nah, saya sudah kedua, datang kedua sunnah. Sama dengan haji. Haji pertama wajib, haji kedua sunnah. Ya, itulah. Tapi walaupun haji yang kedua sunnah, tidak boleh ninggalkan umroh. Harus umroh ulang. Dalam rangkaian haji itu harus. Ada tiga kan bentuknya. Ada dia diumrohkan umroh dulu, maka kemudian hajinya mana disebut tamattu. Ada yang kebarengan, dia umroh dan haji dijadikan satu niat, namanya ini ifrad. Ada yang ifrad, masuk dia masuk haji, dia langsung Arafah dulu, selesai perkara haji, ya kan? Nanti selesai sudah tawaf ibadah, dia tersendiri dan nyari mikot yang terdekat dia umroh lagi. Ya, nah itu ifrad namanya, nggak ketidak itu. Nah, kalau baca itu, cuman orang Indonesia kan tidak bisa, Pak. Kita ini kan ada regulasi kalau bahasa itunya kan, regulasinya sekian harus sekian. Ya, nah, mengenai tawaf tadi dikit, tawaf kudum, tawaf ibadah, tawaf sunat dan tawaf qada. Ya, nah 4 tawaf ini, Pak. Kalau tawaf ibadah, tawaf rukun untuk menyelesaikan semua perkara haji dan untuk menghalalkan semua pekerjaan. Itu tawaf ibadah. Kalau dalam pada nak balik kita berpisah ngomong, artinya Pak berlaku bahwa datang tanpa hukum, balik tanpa punggung, tidak boleh selonong boy. Tahu-tahu ngijik-ngijik meninggalkan Mekah, tidak lagi permisi di Masjidil Haram, tidak tawaf pada. Kalau ada itu nggak perlu pakai ihram, pakai bebas begini boleh. Dia ngomong. Nah, mana Pak kalau bini kita lagi haid, kita itu balik. Tak baca Pak dia itu aja. Bawa ke Masjidil Haram, tidak akan masuk, dia di luar badan. Udah, nampakkan mukmin Pak. Tapi tidak tawaf. Nah, syarat tawaf itu kan harus bersih, suci. Tawaf di luar masjid. Hah? Tawaf di luar masjid. Baik kesian kau. Lepas di Haram tuh. Berapa kilo? Jangan-jangan Pak kalau nanti ini kita tidak kita lewangi. Tidak tahu lagi kemana. Dibawa oleh lampung-lampung. Itu. Atau bapak-bapak yang lagi sakit, memang udah kaya kan? Udah. Itu keringanan bagi mereka. Jika kita yang lama wajib. Nah, kemudian yang terakhir tadi malam Jumat. Sunnah Rasul. Jadi itu kaitannya, kakanda, itu kaitannya dengan kebiasaan kita hari Jumat. Ya, kebiasaan hari Jumat para sahabat itu kalau dia mendatangi istrinya malam Jumat, kan siangnya dia mandi dan sekaligus mandi untuk menyiapkan Jumat. Seperti itu. Tapi kalau berdasarkan ayat mendatangi istri itu kan kapan saja karena dia sawalada. Nisa hukum harsalah. Perempuanmu itu, istrimu itu adalah sawalada bagimu. Maka datangilah kapan saja datang. Jadi kapan saja kakanda mau datang silakan. Tapi paling afdol datang itu kalau tidak ada masalah, kan ada tempat-tempatnya Pak. Malam Jumat itu, ya, walaupun ada yang beranggapan sunnah, saya belum baca hadis mendatangi hari Jumat itu. Ya. Itu hanya kebanyakan riwayat-riwayat tabi'in dan sahabat-sahabat.
hadisnya langsung datang istri hari Jumat itu belum ditemukan. Ya. Hanya memuliakan malam Jumat itu aja menurut setan. Jadi ini ada cerita. Bunuh Yahudi. Kata laki dek, kamu kita malam ini galak kata papa seperti membunuh 70 Yahudi. Kenapa nggak? Nah, udah ditahu ya. Bunuh kan? Mari kita bunuh kan? Jadi malam Jumat itulah dibunuh Pak. Dapat tak 70 dalilnya itu bagi yang punya itu. Padahal tidak ada sebelum saya baca itu. Ya. Dan malam Jumat berikutnya ini yang mau Kak kita pulang dulu. Kata bininya apa kata lagi jangan capek. Lama 3 hari ya ini. Karena dia capek apa? Lelah ini lama 3 hari. Ada yang dibunuh lagi. Itu yang dibunuh. Ya, jadi kapan saja mendatangi ya apa namanya istri itu ya kalaupun ada kebiasaan para tadi ini malam Jumat itu. Ya maksud saya pertanyaan ini kan supaya ada tembakan kiri kanan. Ya, memang ya jangan harus menunggu malam Jumat itulah. Kan masukkan ke surat An-Nisa tadi Pak, ya. Nisa hukum harus dilakukan. Perempuan itu ada sawalana bagimu. Datangilah dia dari arah manapun kapan saja terserah. Nah, cuman ada larangan kecuali kalau dia sudah banjir sawahnya. Ya, ada tak? Ya, jika lagi makan. Sedikit aja. Ya. Misalkan kalau perbandingan ada tabungan untuk tujuan. Ya. Misalkan seperti di Masjid Taufik Rahman, itu kan satu orang 250.000, berarti 2,5 juta. 10 orang 7.500.000. Ya. Kemudian kita membeli sapi seharga 16.500.000, berarti Ya. sisa 1 juta. Apakah boleh dikembalikan kepada penabung, ataukah boleh kita untuk operasional? Ya. Ya. Itu aja ya. Ya. Jadi Pak, ya Bapak jangan kalau beli sapi 17,5 ambil 2,5. Ongkos-ongkos segala macam itu jangan dibebankan kepada panitia dan jangan dibebankan dengan kas masjid. Jadi orang korban itu Pak dari akad pertama, Bapak-bapak, harga sapi kita ini adalah 16,5 juta. 1 jutanya untuk operasional pengurusannya, makan minum panitia dan sebagainya. Ikhlas Pak? Ikhlas. Kalau kita sudah beritahu Pak, beli sapi harga sekian, kita umumkan sudah. Ya. Jauh sebulan dari itu tuh. Nah, sisanya Pak untuk operasional. Kami minta operasional. Ada begini ternyata Pak. Setelah beli sapi harganya itu operasionalnya itu ada yang 500, ada yang itu subsidi satu sama lain. Yang penting hari itu semua kita sudah beres pengorbanan ini. Itu sudah ditanya kepada seluruh jemaah. Iya Pak, kami menurut apa itu nggak perlu lagi dibalikkan, tinggal dijelaskan saya sudah yuk. Yakin saya orang korban Pak, dan yang kedua setengah itu lagi. Dia sudah ikhlas. Tinggal diomongkan, Pak, duit kita ini habis kalau habis. Kata Pak Ustadz, kalau sisa kulit itu dijual boleh, dan dibagikan dengan fakir miskin. Fakir miskinnya share. Ini kuponnya, ini pembagian duitnya, selesai. Dah kaki lagi bertanya Pak orang, yakin saya. Iya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan amal jariah Bapak, ya kurban ini jadi amal jariah dan sedekah yang baik. Sudah selesai. Masih begitu Pak. Dah ada pertanyaan, aku yakin saya Pak. Kita cuma
Pak korban tidak cuma ngomong. Korban masih takut. Hai apa? Tapi tidak kena korban bertahun-tahun dia. Jangan direcoki. Jangan. Ini kerja kita kerja baik, Pak. Insya Allah. Ya. Luruskan hati, bersihkan hati, luruskan niat. Yang tinggal itu baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, ya boleh daripada hijau. Balik dengan hijau. Mana? Ini yang saya tanya ini Ustaz, kalau yang masyarakat itu untuk keluarga itu boleh ada apa ya, mendapat sepertiga Pak ya? Itu khusus sapi atau bagaimana? Kambing, sapi. Kan yang dikorbankan itu kan kambing, sapi, kerbau, unta, kalau ada. Kalau ada. 40 minat, makalah sebagian. Tapi sebagian itu jangan setengah. Ya sepertiga itu Pak, ada hadis itu sepertiga. Tetapi begini, apa yang saya hormati, kita ini kan juga tidak begitu sepertiga betul kan bisa. Sapi kita itu kan 80 porsinya dah dagingnya. Ya, kalau diambil sepertiga, berarti 26 itu dibagi orang 7 3 kilo lebih. Kalau kami ditambah itu minta keikhlasan. Jangan 3 kilo Pak ya pakai mesin kita banyak 2 kilo kayak ya Pak. Ya udah kita di sana Pak murni 2 kilo. Saya bagikan 2 kilo. Saya bilang sama kawan-kawan, "Jo, yang kurban itu daging murni bagus, 2 kilo. Lu dengan 2 kilo." Sudah itu dijuk kupon 2 kalau dia nak menjuk ada perhatiannya. Dijuk kupon 2 kalau juga dia mau ngasih, ya siapa yang mau dikasihnya. Ya udah itu aja. Juk 2 itu kupon biasa Pak, kupon yang diterima biasa itu. Kalau dia mau nyalurkan, kalau pulau ada yang datang Bang Yuk ya. Iya deh. Mana dari dikit ini? Ada deh korbannya. Oh ini karena ada dari masjid tadi. 2, ini tuh tahu. Atau dia bel, deh. Ada dapat korban ke sana. Ada di sini. Sikap ya. Kalau kita makan daging korban, tidak boleh serakah, Pak. Tidak boleh kita diserakah. Kenapa? Kalau kita ada apa, kita pikirkan orang tidak dapat. Tapi yang pakai miskin, dia kaya tidak tunjuk apa-apa Pak, mestinya dia yang tunjuk. Maka saya dari awal kita ceramah tadi, yang permasalahan itu duit ada tapi tidak kawan, ini yang masalah. Itu yang masalah. Kalau motor buku waktu mati tidak masalah bagi saya, itu, ya kan? Jadi itu, ya. Jadi di tempat saya itu Pak, sekarang ini saya biasakan beli kerbau. Itu diprotes. Nah, saya katakan ini, kerbau ini sebilang banyak dagingnya. Coba kita oplos dengan daging sebilang, ya, kerbau. Ada nanya Pak, tidak sah itu untuk makan. Woi kakinya 4 ya. Badannya gendut, lebih gendut dari sapi ini. Cuma seratnya yang memang agak kasar dibandingkan sapi bilang. Tapi kalau dibuat bakso lemak juga. Ya, jadi artinya banyak. Kan banyak kita ini. Ya, kita cuma dapat 4, dulu ada 5. Tapi kerbau dua ini bisa menjadi seperti sapi 6. Yang 4, 2 sapi, 2 kerbau, seperti sapi 6 sebenarnya. Pembagian dagingnya banyak daging kerbau. Gitu. Jadi ada lagi, misalnya situ korban kambing, tapi dia minta, nanti kalau misalnya sudah selesai pembagian, dia minta daging sapi. Boleh. Kalau dia minta
kambing, ambillah minta kambing, hidupkan kambing. Tapi Pak, kan kalau orang bagi kurban, bagian sapi dia pula bagian sapi. Bagian kambing dia itu, jangan dia nama baik. Itu namanya aku menunjuk kambing, kau menunjuk sapi. Tapi kalau dia bilang, Pak, aku mau korban kambing, tapi aku tidak makan kambing. Nah, nanti Bapak injak baik aku bagian orang-orang yang ini itu. Tapi bukan bagian yang 2 kilo sapi itu, bukan. Itu udah jatah orang yang sudah korban di sapi. Ya. Kalaupun dia mau minta daging, injak baik yang bagian biasa, ya kan? Apa 2 bungkus selesai. Di sana begitu. Kalau di sana Pak ada, Pak, aku minta 2 kilo daging sapi. Kau tukar kambing, kau tukahan, kau berdosa bilang. Injok kambing, kau nak minta sapi. Ya, jadi begini, kau kalau mau dapat berkah, kau kan korban kambing, ambillah daging kambingmu. Kalau kau dah kalah, injok dengan aku, nanti kutukar dengan dagingmu ini, daging sapi, ambillah. Ayo lagi, terima dulu. Sebilang bagian perkaranya dia lagi tidak makan kambing Pak keluarganya. Ya udah, apa apa sini. Nah ini punya aku, ambillah. Ya sini kambingmu. Dagingnya kau terima tadi. Tapi kau dari panitia sudah terima daging kambing. Jangan minta daging sapi. Itu udah jadi itu orang. Nah, kecuali ada bagian yang kupon-kupon itu Pak. Kenapa sedikit ya? Yo. Kita ikut apa kurban di sana, misalnya dapat daging 2 kilo apa 2 kilo lebih, kita kan nggak makan daging, kita makan daging. Nah minta tukar karena dibeli tadi kan nggak boleh untuk. Kalau minta tukar untuk setengah daging yang dia dapat dengan yang kita, sebagainya minta untuk boleh nggak? Boleh. Minta boleh. Bukan bagi orang berkorban ini Pak, nanti dia ngomong panitia, Kak, aku minta buntutnya ya. Ya. Kan kami 7 orang. Ngomong Bapak dengan 7 orang itu. Mama Pak, aku pengen buntut tahun ini. Dan 7 orang ini ikhlaslah aku kalau minta buntut. Ambillah, asal ngomong dengan panitia. Sudah minta buntut apa? Kata yang singkatnya, aku kaki. Padahal kamu orang tua itu kakinya lepas. Ya, harus ada nalar. Kan kok pelajaran kurban itu kan mengorbankan sesuatu yang kita cintai loh Pak. Tapi ini kan dalam pelajaran ini kan. Nggak gampang itu mengorbankan apa yang kita sudah ini kan. Ya. Nggak gampang itu. Baca diceramahkan saya kadang-kadang. Belum tentu juga dia mempraktekkan. Ya, ini bahayanya kan seperti itu. Ya. Jadi memang harus benar Pak, dulu saya kepengen betul ada butuh bagus untuk demo. Saya mau ngambilnya karena saya motong kan. Apa yang terjadi? Aku motong 5 sapi, 1 buntut tidak dapat. Mestinya kan itu buntut kan. Tapi aku tidak betul, aku ikhlas. Tahu-tahu kata panitia, juga panitia, Pak Ustaz tunjuk hatinya, dicari tunjuk hati yang bagus betul Pak, tidak mulakan. Alhamdulillah. Dan dapat buntut, dapat hati yang bulat hati itu Pak, alhamdulillah. Tapi memang panitia yang kasih, diserahkan kepada orang yang diamanahkan. Jangan ambil dewek, biasakan jangan ambil dewek. Biarkan panitia yang ngatur kita, karena dia diberikan amanah pada saat itu. Itu betul itu Pak. Ya. Kalau tahu ambil dewek, jangan. Kami di Masjid Taqwa dulu Pak. Kenapa kita di Masjid Taqwa ini potong dulu? Ya, tahu-tahu Pak kaki sur, tadi bakal di tembok yang besar itu. Lupa di kawan uyah lagi sana. Akhirnya tempat lain di mana? Nah itu riskan rumah. Isi kok kaki rumah jatuh. Bagi orang yang mau di kaki buntut, sok buntut, tukang bakso lagi itu. Jadi itu, jadi dapat kok akan dapat buntutnya, minta buntutnya, minta apa? Selesai. Saya sudah mendekati. Ya, demikian saja. Mohon maaf lahir batin Bapak, kalaupun tidak ada kesamaan pendapat kita
sama lain di antara kita. Mudah-mudahan mereka itu benar. Ya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil karim. Alhamdulillahirabbil alamin.